saya membawa ini. Tunggu dulu. Apa yang ditampilkan dikatakan. Itu ijazah yang sama dengan yang beredar selama ini enggak? Yang beredar ini nggak pernah beredar. Oh iya, artinya sama. Ini ijazah Ini sama dengan sini. Ya. Pertama dari sini, saya kasih contoh Ini aja dulu ya. yang dianalisis oleh Roy Suryo kan? Ya, ini dianalisis yang dikatakan palsu. Iya. Padahal ini sama. Pertama, tulisan ini 5 November 85 ini sama. Karena hanya satu orang. Identik, satu orang. Ini scan langsung ya dari jasa yang saya terima dari Mas Sigit. Sama semua. Baik rektornya, baik dekannya. Semua satu orang yang menulis itu. Makanya pertanyaan saya, di mana palsu? Kemudian di sini juga jelas, inilah tidak ada watermarknya. Jelas ya, ini analisis namanya luminance and gradients. Jadi melihat reliefnya dari kertas itu dibuat berelief. Bang Andi Azwan juga telah melakukan kebohongan publik. Ya, yang dikeluarkan oleh si Andi Azwan tadi kan cuma segini. Bisa aja diambil dari file lain, bukan full. Kalau mau fair tampilan full, kelihatan nggak merahnya? Ya, ini ada garisnya. Iya, makanya sama. Oke, ada lagi nggak ya file saya? Lanjut, kayaknya sudah. Jadi artinya, sekali lagi malam ini saya bisa pastikan yang disebut scan itu adalah bohong. Dah, itu aja. Pak Iman, saya mempertanyakan tadi itu adalah dengan tone mapping album. Bukan, saya tanya. Ini penting. Karena tadi sudah diklaim bohong, Bang Andi Azwan ini dapat dari mana? Katanya dari Dian Sandi menurut Dia Bang katakan bohong, terserah untuk dia. Tapi dan keyakinan saya. Enggak, dari mana Jadi dapatnya? saya begini. Dari mana? Katanya sederhana. Saya nggak bisa sebutkan Pak Iman. Tapi Anda klaim Nggak bahwa itu bisa asli. nyebut dari Pokoknya mana. saya tidak sebutkan. Tapi Anda klaim itu asli. Iya, pokoknya saya tidak sebutkan. Yang saya mau tanyakan. Jawab dulu. Itu asli. Saya sebutkan, saya bilang ya. Asli. Ya. Udah ya? Asli ya. Asli kok nggak ada embosnya. Nggak masalah. Asli Ini nggak mau ada katakan itu. watermarknya. Saya mau tanyakan. Iya. Yang masalahnya kemarin itu adalah fotonya Dumatno. Asli atau enggak Mana? itu aja udah Dumatno Mana nanti. Dumatno nanti. Asli atau enggak udah. Nanti Ini Dumatno. menentukan. Saya ke topi merah dulu. Saya Ini belum bicara. menentukan. Silakan, Mas. Oke. Boleh Mas Anda ke topi depan. merah. Mas, jangan dipotong-potong man ya. Gue belum selesai, lu potong-potong lagi. Enggak, bukan dipotong. Ini soal ini udah selesai belum? Anda jangan marah sama saya. Gua nggak marah. Nah, ini udah selesai belum? Saya berikan kesempatan Anda. Udah selesai. Oke, silakan. Jangan ke Dumatno, saya bilang. Anda udah selesai belum? Kalau udah selesai, saya berikan kesempatan. Bukan. Enggak, saya dibilang potong-potong nanti digoreng lagi. Ya, ini udah selesai belum? Kalau belum selesai, saya berikan kesempatan. Silakan. Nah, makanya kan gue Silakan. menjelaskan ini. Gue Oke. menanyakan mana. Bukan Dumatno ya, Dumatno nanti. Silakan. Gue menanyakan mana itunya. Apanya? Ijazahmu asli enggak tadi? Gua bukan udah tanya itu masalahnya. aja. Menurut lu gimana? Lu kan tadi bilang itu kan di bawah foto. Ini Itu berdasarkan embos, itu. embosnya ada enggak? Loh, gua nanya lu ini. Lah ya udah embosnya ada enggak? Gimana? Watermarknya ada Oke. enggak? Gua nanya ini Nggak kan lu ada nanya palsu embos. udah. Oke, Udah baik. palsu dah. Topi merah, silakan. Mana ijazah palsu? Palsu Mana dah. ijazah palsu? Palsu udah. Ya, palsu yang mana? Ya itu tadi yang kamu tunjukin tadi. Nah, yang mana itu ijazah Jokowi palsu? Ijazah yang Anda tunjukkan palsu. Yang diakui oleh Andi Aswin minggu yang lalu, yang gaya banget minggu yang lalu, gaya banget gini, karena nggak ada saya, nggak ada respon, berani aja dia goyang ini asli, ya kan? Rekamannya ada loh itu, ini asli, ijazah asli. Mana asli kok nggak ada watermarknya, asli kok nggak ada embosnya, itu palsu. Oke, baik. Nggak apa-apa, nanti kalau ada pertanyaan soal ini, ada pernyataan, saya berikan kesempatan. Sekarang topi merah, silakan. Anda belum bicara. Anda mau maju silakan boleh. Di sini aja. Oke. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Suatu kehormatan saya bisa bicara di sini, Pak Iman. Terima kasih. Dan saya mewakili Gensi ya. Kita kan seumuran ya sama teman-teman mahasiswa, jadi merasa kayak gitulah, terhormat gitu. Oke, jadi di sini saya lebih ke fokus terhadap scan yang katanya asli yang kemarin ditunjukkan oleh Pak Andi Azwan. Sebenarnya Tunjukkan aja Mbak, scan yang katanya asli tadi, katanya. sebelum itu saya udah meneliti di bagian apa namanya frekuensi gambarnya, makanya metode wavelet. Nah di situ wavelet ini bisa membaca artefak-artefak kecil ya dengan resolusi rendah, sehingga kayak misalkan arah cahaya datangnya dari mana ketika difoto. Nah bisa dilihat di sini. Saya mencontohkan dengan laptop saya. Nah di Ini sini, laptop? Ya, dan ini adalah Maju aja dek. Maju aja nggak apa, maju sini. Oke. Biar jelas.
Maju-maju keren. Keren gitu. Mas Ini loh Joshua anak mau muda keren, ini juga? Gen Z tuh Nanti kayak gini. Saya beri kesempatan untuk ini ya, penjawab ini. Kalau mau maju nggak apa, silakan. Ya, baik. Di sini saya meneliti bagaimana arah datangnya cahaya itu tertangkap di kamera ya. Jadi tekniknya adalah menggunakan wavelet approximations. Nah, di situ pertama gambar ini dikonvert ke dalam grayscale. Selanjutnya setelah dikonvert ke dalam grayscale itu dihitung frekuensinya dari kan 3 channel ya RGB. Nah, dibuat jadi satu channel ya untuk grayscale yaitu putih ke hitam. Ya. Nah, di situ kita membandingkan frekuensi dari masing-masing pikselnya. Nah, frekuensi itu bakal kebaca sehingga bisa menampilkan artefak-artefak yang detail. Terus setelah itu kita equalize histogram. Jadi menyamakan nilai histogramnya sehingga muncullah kayak entropi. Di sini entropi dari sebuah bercak histogramnya. Warna merah itu menunjukkan kalau di sini ya menunjukkan data yang lebih tinggi atau misalkan kita anggap aja cahaya yang masuk gitu. Jadi warna biru yang lebih cool gitu. Jadi warna merah yang warm dan biru yang cool. Oke, sekarang kita langsung ke gambar yang Maksudnya apa nih? Saya belum ngerti. Oke. Jadi di situ bisa mendeteksi dari mana datangnya Oh, cahaya. ini dari Dian Sandi Ya. dan ini punya Mas Andi Azwan, Bang Andi Ya. Azwan. Oke. Tolong gambar sebelum Yang bawah Dian Sandi, yang atas Bang Andi Azwan. Ya, benar. Oke. Oh, ini masih yang tadi ya. Oke. Gambar ini itu menunjukkan dari mana arah datangnya cahaya. Misalkan gambar ini cahayanya di sini ya, Pak. Terus yang ini ada di sebelah pojok kanan, terus yang ini ada yang di pojok kiri gitu. Nah, ini sebagai sampel kayak misalkan arah datangnya cahaya pun kita bisa baca gitu. Jadi kalau kita gambar selanjutnya itu kita bisa lihat di sini. Cahaya yang ditampilkan gambar Pak Andi Azwan dan Pak Dian Sandi itu sama, identik ya di sini. Identik, sorry. Jadi di sini polanya seperti pola api ya di dalam entropi histogram ini itu sangat identik seperti yang kita bisa lihat di bagian sini sama itu ya Pak kayak apa namanya kayak mungkin kayak gambar komet ya. Nah di situ sama ya. Jadi di bawahnya juga nilai coolnya atau dan warmnya itu juga sama gitu. Jadi ini kemungkinan besar adalah gambar yang sama yang ditransform. Nah teknik transformnya itu kalau di dalam computer vision ada namanya image registration. Dia itu meregistrasi gambar dan mentransform itu kayak mengubah dari perspektif yang seperti ini menjadi ke perspektif melihat. Jadi kesimpulannya sama seperti Mas Roy Suryo bahwa apa yang disampaikan oleh Bang Andi Azwan itu berasal dari Dian Sandi. Iya, benar. Anda memastikan itu? Memastikan itu ya. Anda memastikan itu? Oke. Bang Andi Azwan ada komentar soal itu silakan. Jangan Dumatlo dulu ya, Dumatlo nanti. Enggak. Ini kan aku punya jasa pembanding Mas Sigit. Ya, oke. Ya kan yang kemarin juga. Ada emboss nggak? Ini kok bisi-bisi di belakang ya? Ada watermark maksudnya? Dan dibilang embossnya mana gitu? Oh, emboss, ada embossnya. Ijazahnya Jokowi aja yang penting. Oh, enggak, ini kan ijazah Sigit satu angkatan sama beliau. Tahun 85. Masuknya Enggak, maksudnya ini aja. Scan-nya Ini. kurang bagus, kalau scan saya pasti akan Supaya nggak kelihatan. kemana-mana Bang Andi. Ini Pak, Makanya saya ada ijazah pembanding. mana? Tampilkan ini, ada ijazah pembanding ini dari Mas Sigit. Ijazahnya Jokowi Angkatan sama. mana? Kalau tadi kan Ijazahnya orang lain kan lagi. ditutup. Kalau saya nggak tutup, semua kan sudah izin. Kan begitu. Ya kan? Coba, kita ada punya ijazah pembanding. Kalau dia ditutup, saya asli langsung ijazah pembanding. Iya. Loh lah ya nggak apa-apa. Tadi ada ini. Mana? Ini kaitan ke sana. Kenapa? Ada titik-titik hitam itu di bagian Ada bawah itu. noktah dari itu situ. loh Mas. Ada kotoran Noktah-noktahnya bercak-bercak itu. loh. Kotoran bercak. Itu Iya, ada. bercak. Oh, ini agak kepotong sih karena memang itu. Tapi Anda menemukan hal yang sama bahwa Ya, noktah menemukan itu hal dari yang sama. bawah. Iya. Sama. Iya. Oke. Jadi ya kesimpulannya ini adalah dua gambar yang sama, yang hanya diubah Baik. transformasi perspektifnya aja. Anak cerdas. Oke, baik. Makasih.
Oke, terkait dengan ini apa yang Anda bisa sampaikan terkait ijazah Pak Jokowi? Anda pernah melakukan penelitian atau seperti apa? Untuk penelitiannya sendiri sih sebenarnya saya cuman di YouTube itu hanya kayak menguji bagaimana Pak Rismon itu melakukan metodenya. Jadi kayak uji jaraknya, terus uji apa namanya kayak yang RGB di dalam jas juga saya menguji gitu Pak. Jadi setiap teknik-tekniknya kayak Lumines juga saya juga menguji gitu. Jadi kayak mengikuti aja yang diuji dari Pak Rismon dan Pak Roy. Oke, baik, terima kasih. Oke, bawa aja. Sekarang soal Dumatlo silakan. Nah ini baru, biar satu-satu. Oke. Tapi saya belum dijawab itu yang mengenai tone mapping ya. Yang tone mapping mau dijawab juga. Font. Tone mapping. Gambar itu yang gambar bisa. Yang tone mapping. Oke, yang sekalian ya. Iya silakan. Oke. Tone mapping itu yang mana? Kan kita melihat bahwasanya kan garis merah itu di bawah. Kalau kita menggunakan tone mapping algoritma Fatalel itu kan terlihat. Coba tone mapping tadi yang Coba. punyanya Bang Andi Azwan, coba lihat. Yang ada garis merah foto. Nah ini oke. Ini kelihatan merah kan? Ada. Ya. Oke, gimana Anda menjelaskan itu? Baik. Di dalam gambar yang dikompresi itu ada yang namanya kemungkinan untuk pixelation atau color bleeding. Ya, jadi kita belum bisa memastikan apakah ini benar-benar asli garis merah atau bukan. Karena bisa dilihat di sini juga ada warna merah di sini di pecaknya. Di sini juga ada tapi kan kelihatan kesalahan koreksi. Ya, benar. Garis seperti tarikan dari atas. Ya, kemungkinan bisa juga itu stempel, kemungkinan juga bisa color bleeding. Karena apa? Karena di dalam gambar ini itu sudah terkompresi, bukan dari sosanya. Saya bisa menampilkan bagaimana ketika gambar ini itu dibuat yang namanya wavelet residual dan equal histogramnya. Boleh ditampilkan? Oke, boleh ditampilkan. Terkait foto ini ya? Setelah ini. Lagi. Sudah Next. ada lagi. Oke. Lagi. Oke, Bukan yang saya ini. punya juga. Oke, yang Nanti dibahas, oke. geser Next. lagi. Nah, di sini gambar yang itu adalah gambar yang HD. Terus ini adalah gambar yang terreduksi. Ya. Sebenarnya di sini ada warna-warna merahnya juga, tapi mungkin karena di sini agak terlalu merah. Sebenarnya ini ada warna-warna merahnya karena itu terjadi color bleeding. Nah, ini adalah gambar yang kita reduksi frekuensinya. Jadi intinya mungkin saja sebuah gambar itu kalau direduksi resolusi rendah itu ada yang namanya false color. False color itu warna palsu yang mungkin bisa muncul. Ya. Dah itu aja udah. Jadi tadi itu palsu, udah itu aja gampang. ya, jadi di sini Panah palsunya mana nih? Panah palsunya mana? sorry, ini masih kayak sampelnya aja. Oke. Ya, di sini adalah deteksi dari frekuensi rendah untuk